Sebelum lanjut video ini, coba pejamkan mata kalian sejenak dan bayangkan hidup yang kita jalani sekarang tanpa listrik. Aktivitas manusia tentunya saat ini sangat tergantung dengan adanya listrik. Semua kegiatan jika tidak ada listrik pasti akan terhenti. Aktivitas perbankan sampai aktivitas pembangunan semuanya akan terhenti. Dan tentunya kita akan mundur ke belakang jauh seperti peradaban yang dulu pernah ada. Seperti yang terjadi pada Agustus 2019 kemarin, pada saat ada gangguan listrik yang menyebabkan Jakarta, Banten mati hampir 1 hari. Berapa kerugian yang ditimbulkan akibat ketidak ada listrikan tersebut? Saat ini hampir 60% kebutuhan listrik dipasok dari produk pertambangan, dan di Indonesia sendiri lebih dari 80% listrik dihasilkan dari bahan bakar fosil, dan sampai saat ini baru 12% yang dihasilkan dari energi terbarukan. Keseharian kita juga tidak lepas dari barang hasil tambang seperti yang kita pegang sekarang, smartphone, internet, alat transportasi, bahkan perlindungan shelter yang kita tempati, rumah dan sebagainya, itu tidak lepas dari kegiatan hasil pertambangan itu sendiri. Lalu kenapa masih ada yang menanyakan kenapa harus ada tambang? Kemudian saat ini kita tahu bahwasannya tambang itu sangat erat dengan apa yang kita jalani sekarang. Semuanya tidak lepas dari kegiatan tambang. Tapi sebenarnya kapan kita mulai tahu bahwasannya kita ini sangat membutuhkan adanya produk-produk pertambangan? Seperti yang kita tahu, semua peradaban ini, semua perkembangan kehidupan manusia ini diawali dengan zaman batu, zaman perunggu, sampai sekarang ini kita era di zaman teknologi nuklir dan sebagainya. Itu merupakan peradaban-peradaban yang kita sebut sebagai bagaimana kita mulai kenal dengan adanya pertambangan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan dalam rangka pengelolaan, pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pengolahan, pengangkutan, sampai kegiatan pasca tambang. Itu merupakan kegiatan pertambangan. Selain itu, pertambangan juga merupakan bentuk realisasi dari amanat Undang-Undang Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka jelas, sumber daya alam yang ada ini kepemilikannya milik negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran pengusaha saja. Menurut Bank Dunia, ada 56 negara yang merupakan negara mining countries yang lebih dari 3,9 miliar manusia terlibat dalam aktivitas tersebut. Saat ini setidaknya ada 3 alasan kenapa harus ada tambang. Yang pertama, untuk menjamin keamanan pasokan, security supply, dan keamanan domestik nasional. Karena hingga saat ini negara kita masih bergantung dengan bahan bakar fosil. Selain menjamin keamanan pasokan tersebut, apabila negara dalam pengelolaan industri pertambangannya dapat menjadikan negara tersebut semakin bermartabat dan semakin mengukuhkan posisinya di kaca internasional. Contoh saja, saat ini yang terjadi di negara kita melarang ekspor nikel mentah yang mendapatkan respon luar biasa dari negara-negara Eropa. Ini menjadikan posisi kita menjadi semakin dipertimbangkan di negara-negara maju tersebut. Alasan kedua, tentunya sektor pertambangan sangat penting dalam membiayai kegiatan pembangunan dan memanfaatkan pendapatan dari ekspor bahan tambang yang ada atau pajak pertambangan. Seperti di negara kita saat ini, pada kuartal 1 tahun 2023, sektor pertambangan menyumbang 11,1% penerimaan pajak negara. Pendapatan dari sektor ini juga dapat digunakan untuk pengembangan infrastruktur, layanan publik, dan investasi lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara masif. Yang ketiga, dengan adanya kegiatan pertambangan ini dapat meningkatkan kualitas hidup kita sebagai manusia. Tambang menciptakan peluang pekerjaan yang langsung dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi ribuan orang, termasuk pekerjaan tambang, insinyur, ahli lingkungan, pengusahaan transportasi. Jadi perusahaannya membuka peluang dari hulu hingga hilir. Dengan beroperasinya industri pertambangan di suatu daerah pasti akan memicu pertumbuhan ekonomi yang cepat. Salah satu negara yang dapat mengelola pertambangan dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya adalah negara Chili yang berhasil meningkatkan kualitas hidup penduduknya, di mana saat ini digolongkan sebagai salah satu negara yang mempunyai indeks pembangunan manusia
tinggi dalam waktu singkat setelah berhasil melakukan reformasi di industri pertambangannya. Dengan banyaknya urgensi mengapa harus ada pertambangan, tetap dalam perencanaan pelaksanaan evaluasinya, para stakeholder, perusahaan, dan pemerintah harus memperhatikan penilaian dari lembaga peduli lingkungan seperti Greenpeace, Wahana Lingkungan Hidup, World Wide Foundation, WWF, dan lain sebagainya yang aktif menyuarakan utamanya isu lingkungan sebagai dampak dari kegiatan pertambangan ataupun proyek yang membutuhkan sumber daya dari pertambangan itu sendiri. Jadi sekarang kita udah paham lah ya kenapa harus ada tambang. Jadi tidak perlu teriak-teriak tolak tambang dan sebagainya, tapi kita harus bijak. Kita harus bisa memahami meski sepenting itu tambang dalam menyediakan sumber daya alam, mendukung pertumbuhan ekonomi, penting juga untuk mempertimbangkan dampak lingkungan sosial yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan. Upaya konservasi, pengelolaan yang baik, dan praktek pertambangan yang bertanggung jawab itu harus meminimalkan dampak negatif dan bisa mengoptimalkan dampak positif sehingga bisa menjamin keberlangsungan jangka panjang.